Hana. Jangan Mbak ya, Hana aja tolong ya. Oke, terima kasih Mas Rekti untuk kehadirannya di IGN Times. Hal pertama yang dilakukan setelah lo bangun tidur hari ini? Cek handphone. Takut ada revisian. Buka handphone. Kalau lo bisa punya superpower, apa yang ingin lo miliki? Kayaknya gue pengen ngilang terus bisa pindah-pindah ke berbagai tempat deh. Super powernya Doctor Strange. Beyond perception lah. Mengubah pemikiran semua orang. Orang terakhir yang lo kirimin message? Kayaknya grup keluarga gue ngirimin foto kucing gue. Gino kayaknya manajer. All time favorite musician? Banyak banget. Tapi Madness obviously, gue suka Billy Idol, gue suka Tim Armstrong, gue suka Depeche Mode, gue suka Orchestral Maneuvers in the Dark, dan masih banyak lagi. Antara David Bowie atau Jimmy Page? Sabtu atau Minggu? Sabtu, karena gue punya trauma sama hari Minggu. Rickenbacker apa Gibson? Gibson. Pantai atau gunung? Saat ini gue butuh pantai karena gue tropis banget ya, Bo. Air Jordan 1 atau Air Jordan 3? Air Jordan 1. Handphone atau dompet? Handphone lah, sekarang kan cashless, semua ada di handphone. Magic Johnson apa Larry Bird? Larry Bird. Fugazi atau Minor Threat? Fugazi. Apa satu benda yang lo nggak bisa hidup tanpa benda itu? Baju. Iya kan, malu kan? Kecuali hidup sendiri di dunia ini. Internet, karena internet bikin gue merasa tetap terhubung dengan dunia luar. Dari seluruh karya yang lo milikin, karya mana yang paling lo suka ya? Pernah bikin artwork buat The Datsuns. Mungkin itu sih kayaknya. Karena tidak pernah menyangka itu bisa membuat artwork buat gua band favorit gitu. Yang paling gue sukain kalau sekarang karena money oriented ya pastinya yang laku ya. Tapi ada juga karya kolaboratif yang sangat-sangat berkesan ketika gue bikin project di UK dengan institusi yang berfokus pada recovery proses orang-orang dengan narkoba dan alkohol. Dan di situ kita bikin project kolaboratif bersama, ada isu yang ingin kita angkat bareng-bareng. Dan itu sangat-sangat berkesan sih buat gue. Apa yang akan lo lakukan bila nggak menjadi seorang musisi? Kemungkinannya menjadi ilustrator kantoran. Atau di BMKG. Dagang daleman. Nggak tahu. Oke. Terakhir, 3 kata yang menggambarkan lo banget. Keras kepala, santai, buat diri sendiri santai, buat orang lain keras kepala. Apa? Satu lagi ya, nggak peduli sama satu hal, tidak peduli pada banyak hal. Iya, 3 lagi, 1 aja deh. Abstrak, lu tau kan lukisan abstrak tuh ya abstrak, nah itu gue tuh, udah itu aja ya. Halo, nama saya Rektivianto Yuwono, saya penyanyi. Kalau di Sigit, pemain bass. Kalau di Munar, kadang-kadang suka membantu rekamin orang dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari yang diperbaiki tersebut. Halo, nama gue Hana Madness. Nama asli gue Hana Alfiki, tapi lebih dikenal sebagai Hana Madness. Gue merupakan seorang visual artist yang berbasis di Jakarta dan gue banyak menggunakan karya gue untuk mengadvokasi isu kesehatan mental dari perspektif gue pribadi. Sekarang ini kan situasi COVID lagi tinggi ya. Terus apa sih kesibukan Hana sekarang ini? Gue bersyukur alhamdulillah banget justru ketika COVID ini masih banyak peluang dan banyak pihak yang percaya buat berkolaborasi sama gue. Dan meskipun tantangan pertamanya ada apalagi untuk kesehatan mental kita semua, tapi untuk secara project gue sekarang lagi tetap masih mengerjakan beberapa commission work, terus juga masih ada kontrak yang sedang berjalan dengan brand telco, dan tentunya ya untuk project ini gue excited banget. Menghambat untuk produktif rasanya enggak, karena selama 2 tahun lebih ini saya ngerasa lebih banyak explore, ngelakuin banyak hal. Dan konteksnya kalau misalnya berkarya justru jadi menggeser persepsi bahwa berkarya itu harus dinilai berdasarkan jumlah karya atau jumlah penghasilan yang didapatnya gitu. Jadi kesibukan saya selama 2 tahun ini
yang ternyata ngalor ngidul itu tadi, main game, berolahraga, makin kesini makin terlihat jelas bahwa itu justru bisa membangun sudut pandang lain saat berkarya gitu. Nah, berbicara tentang profesi lo nih, ini apa memang sudah menjadi cita-cita lo dari kecil, atau memang lo ada cita-cita lain sih sebelum menjadi seorang seniman saat ini? Dulu waktu gue TK, gue bilang sama nyokap gue pengen banget jadi orang terkenal, terus gue diomelin, terus aku pengen banget deh bisa jadi penyanyi, diomelin juga. Terus sampai akhirnya ada fase di saat gue mulai ngulik-ngulik seniman-seniman terkenal di dunia, terus gue obses dengan mereka, apalagi mereka-mereka yang punya latar belakang mental illness gitu, tapi mereka bisa mentransformasi gangguan kejiwaan mereka ke dalam bentuk karya seni, ke dalam masterpiece. Itu sangat-sangat menginspirasi gue. Dan awalnya pasti ditolak sama keluarga gue karena gue lahir dan besar di keluarga yang cukup konservatif, tapi pada akhirnya mereka menerima karena ternyata seni udah membantu gue dalam memberdayakan diri gue dan orang-orang di sekitar gue. Kalau sewaktu SD mungkin nggak kepikiran sih jadi pemain band, ada ya. Tapi yang paling jelas pengen ngehibur orang itu udah dari SD bahkan TK gitu kali. Saya pernah belajar nulis skrip untuk ngelawak gitu, bikin skit yang kayak gitu. Jadi dulu pengen jadi pelawak, tapi yang bukan yang stand up yang kayak gitu ya, kayak lawak-lawak Jepang gitulah. Tapi pada akhirnya pulang ke Indonesia diketemukan dengan teman-teman yang pengetahuan musiknya lebih luas, ternyata orang Indonesia, ya jadinya berkecimpung di dunia musik. Tapi memang dari dulu pengen kayak tampil di hadapan orang dan menghibur kali ya. Terus bagaimana akhirnya lo bisa meyakinkan keluarga lo untuk mendukung lo sebagai profesi ini? Prosesnya pastinya panjang banget. Gue juga sampai ada di titik dimana gue nggak tahu harus jadi apa, karena gue jadi kayak gini dilarang, jadi kayak gitu dilarang. Bahkan bokap gue pernah bilang nggak ada satupun di keluarga saya yang boleh jadi seniman. Saya tuh tahu kehidupannya seperti apa, bla 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 bla. Masih old fashion banget lah. Tapi ya udah, gue tetap melakukan itu sebagai medium katarsis, karena pada saat masa-masa gue remaja, SMP dan SMA, gue mengalami kondisi psikologis yang luar biasa ekstrim, dan gue menjadikan seni itu sebagai alat untuk menjaga kewarasan gue. Sampai akhirnya gue juga menemukan partner yang benar-benar suportif banget ke gue, terus akhirnya gue bisa mendapatkan peluang project di tingkat nasional maupun internasional yang ternyata itu bisa membuka jalan gue sebagai seorang seniman yang pada akhirnya membuka mata kedua orang tua gue juga. Bahwa ternyata gue bisa hidup dari seni, gue bisa berdaya karena seni, dan itu bisa mampu membuka percakapan publik atas banyak hal yang selama ini terbelenggu di bawah permukaan. Jadi ada message, ada spirit, nggak hanya art tapi juga activism atau artivism di dalamnya, dan sekarang mereka benar-benar fully suportif banget sih atas pilihan yang gue ambil. Apa sih yang akhirnya seorang Rekti itu memutuskan untuk jadi musisi? Sebenarnya menjadi musisi nggak serta-merta mau jadi musisi, itu perjalanannya yang membentuk saya jadi kayak gini. Dari ya itu tadi, berteman dengan teman-teman yang menggemari musik punk rock, terus bertemu dengan pedagang-pedagang kaset dan vinil, mendapatkan ilmu banyak, terus belajar gitar ke si ini, ke si itu, ke senior. Akhirnya jadi bikin band sama temen dan lain-lain yang akhirnya bikin lagu gitu, dan lagunya ada yang suka, harus manggung dipanggil lagi ya, akhirnya jadi kebentuk menjadi musisi yang disepakati oleh halayak bahwa dia musisi. Kalau saya sendiri sih ngerasa ngalor ngidul. Dalam seni ini sendiri lo udah emang dari turun-temurun atau dari keluarga atau gimana? Nggak ada. Kalau gue bisa bilang di keluarga besar gue paling cuma adik gue doang yang dia memang interest banget sama seni, tapi pun itu dia nggak menjadikan itu sebagai profesinya dia. Jadi yang benar-benar menjadi seniman, memilih seniman sebagai sebuah profesi, gue sih di hampir keluarga besar gue. Selama menjalani profesi lo ini, pernah nggak ada hal-hal yang sampai sekarang lo nggak bisa lupain? Topan gue adalah ketika gue bisa bikin project dengan kaum minoritas, kaum yang termarginalisasi, kelompok rentan,
terutama itu bisa membawa karya gue ke tingkat internasional. Gue bertemu dengan banyak individu maupun kelompok yang luar biasa hebat. Mereka-mereka dengan HIV positif, mereka-mereka para kaum homeless, para kaum disabilitas, lalu juga para kaum minoritas lainnya, yang akhirnya kita bikin project kolaboratif bersama-sama dan kita menunjukkan itu kepada dunia. Itu sih something yang menurut gue sangat-sangat powerful banget dari perjalanan gue sebagai seorang seniman. Selama menjalani profesi ini ada nggak hal-hal menarik yang nggak bisa lu lupakan? Tur perjalanan. Kalau manggung mungkin akhir tahun kemarin sempat manggung normal, tapi perjalanan menghabiskan waktu bersama teman-teman selama 1 minggu di dalam hotel yang sama, dalam kendaraan yang sama, berbagi kasur yang sama, makan benda yang sama gitu, itu yang saya kangenin sih. Sering ada konflik gak kalau lagi itu gitu? Ada aja sih, tapi konflik itu biasanya tersulut konflik bila mana lapar. Jadi hal utama yang kita, ya urusan perut. Jadi emang kalau ngumpul kan ada makan nggak makan, yang penting kumpul. Makan deh, yang penting deh. Ada upcoming project apa yang Oh, project gue ini sekarang gue lagi menjajaki NFT dengan sebuah galeri. Terus juga gue masih ada project yang ongoing sama sebuah brand. Terus juga yang tadi gue sebutin, gue lagi bikin series comic strip yang berangkat dari personal experience gue. Kalau saya pribadi mungkin lagi ngulik NFT bareng Riyandi. Ya maksudnya udah jalan, sering kolaborasi gitu lah di foundation. Nah untuk Desigit sendiri ini lagi, sebenarnya kita dari sebelum pandemi udah ngerekam, tapi karena pandemi tertunda ya jauh lah ya, udah 2 tahun lebih ya. Akhirnya ini sekarang mulai dicicil kirim-kiriman file, menyelesaikan 1 lagu lagi, 3 lagu lagi. Dan lagu yang baru ini sedang di mix dan kemungkinan besar jadi NFT juga. Nah, dengar-dengar nih Hana sekarang ikut join sebagai juri dari program Dare to be the Next Superstar Super Live Season 2. Gimana sih tanggapan Hana tentang program ini? Ya bagus banget sih, ini tuh jadi wadah, jadi kayak platform yang ngebuka peluang buat siapapun, gak hanya kalian yang berasal atau berlatar belakang dari akademis gitu, tapi kalian yang punya passion atau punya bakat atau punya minat dalam industri seni. Dan ini jadi salah satu peluang, dan gue ngerasa punya privilege banget karena dulu flashback ketika zaman gue SMP, SMA, gue selalu yang kayak ikutan open submission gitu biar karya gue dipajang di e-magazine gitu, dan sekarang gue bisa ada di dalam proses kuratorial gitu di ajang pencarian bakat ini. Sungguh sebuah kehormatan besar buat gue. Nah, Mas Rekti, dengar kan Mas Rekti ini join sebagai juri di program Dare to be the Next Superstar Super Live Season 2. Nah, menurut tanggapan Mas Rekti ini gimana programnya? Penting sekali. Ini program seperti ini penting. Band tuh banyak sekarang ya, band banyak banget. Siapapun bisa bikin musik dengan mudah, pakai handphone aja bisa bikin. Mau upload, gampang. Mau masukin ke Spotify, YouTube, apapun gampang. Jadi memudahkan semua orang berkarya, tapi menyulitkan penggemar musik seperti saya menemukan yang dicari gitu kan. Nah kalau ada program seperti ini, saya rasa bisa jadi semacam kurasi bagi penggemar musik. Misalnya kalau yang suka rock, bolehlah percaya sama saya. Rock yang ini band baru, bagus nih alirannya rock. Jadi ada sarana-sarana seperti itu yang diperlukan. Dan Dare to be the Next Superstar ini tepat banget. Ada tips tertentu gak ya dari Hana untuk teman-teman yang akan join buat Dare to be the Next Superstar ini? Apa ya, kalau menurut gue bikin sesuatu yang punya ciri khas yang berbeda. Terus juga jangan takut untuk eksplorasi teknis lain.
Terus juga jangan banyak mikir. Lo bikin konsep, lo eksekusi karya, dan lo submit. Dah. Kalau misalnya mau ikutan, kalau bagus mah udah harus mengejar membuat karya yang bagus adalah keharusan. Tapi tipsnya adalah membuat karya yang bagus dan unik dan tidak memaksakan diri mengikuti apa kata orang, yang bagus apa kata orang, yang keren apa kata orang. Dari situ kamu bisa nyari keunikan diri kamu sendiri, itu tipsnya mungkin. Harapan lo dengan industri seni di Indonesia itu apa? Oke, harapan gue untuk industri kreatif di Indonesia adalah gue berharap semoga Indonesia bisa menciptakan ekosistem yang bersifat inklusif dan aksesibel untuk semua kalangan. Mas Uti, harapan lo untuk industri musik di Indonesia apa? Band-band atau musisi-musisi yang nggak mengikuti tren di zamannya mereka gitu, kayak ataupun boleh ngikutin tren tapi kayak punya mengedepankan ciri khas dan tidak memaksakan diri untuk terpatri kepada pola-pola yang harus diikuti gitu. Kayak kalau detail misalnya kalau sekarang nih hip hop lagi mulai naik lagi, pattern drum, pattern hi-hatnya sama nanti semua orang begitu semua, jadinya keseragaman yang terjadi gitu. Yang saya harapkan adalah ketidakseragaman dari musisi-musisi Indonesia. Iya. Saya pengen ada musik rock tapi semuanya beda gitu. Musik hip hop semuanya beda, gayanya beda, masing-masing punya ciri khas. Ngedenger langsung bisa ngebedain ini siapa. Halo teman-teman IDN Times yang memiliki passion di dunia musik dan karya seni. Masih ada kesempatan to dare yourself Untuk ikutan Dare to be the next superstar season 2. Untuk info lebih lanjut dapat dicek di sosmed IDN Times, Website www.superlife.id atau di Instagram @supermusic_id. Are you ready to be the next superstar?